Ya, tapi kita ingin membuktikan bahwa yang menitipkan kuasa itu hakikatnya Allah. Ada orang nggak modal apa-apa, jadi sekarang sudah periode kedua dia, masih naik juga dia. Ya, Allah yang memberi kuasa. Bayangin, tukang mebel bisa jadi presiden 2 periode lagi, gila apa enggak itu? Ya kan? Suka ndak suka kita udah jadi dia, udah 10 tahun udah mau habis. Ya, siapa sih yang bisa menyangka itu kan bukan darah biru, bukan ini, bukan itu. Kalau Allah sudah menakdirkan jadi, ya jadi. Karena Allah titipkan kuasa untuk dia, maka dia berkuasa. Wali kota 2 kali, ya kan? Gubernur tak sampai habis 1 periode, melompat langsung. Kalau kita melihat sejarah orang dapat kekuasaan di dunia, mungkin tak ada tandingan dia. Ya, coba cari orang di dunia yang lompatan karir politiknya dari wali kota, mulus ke gubernur, mulus langsung ke presiden, nggak ketemu kita tuh. Ini bukan untuk memuji-muji, kita cerita bagaimana kalau Allah sudah berkehendak menitipkan kerajaannya, kekuasaannya, jadi. Jenderal aja susah jadi, tukang mebel jadi dia. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini kita mulai mengkaji tafsir surah Juz yang ke-29 bermula dari surah Al-Mulk, ya. Baik. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah dalam surah Al-Mulk ini, perlu kita mengenal sedikit tentang surah Al-Mulk. Surah ini diberi nama dengan Al-Mulk yang berarti kerajaan, atau bisa kita katakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, karena pada ayat yang pertama Allah taala berfirman tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada di situ perkataan al-mulk. Di samping itu didukung juga oleh ayat-ayat yang ada dalam surah ini. Maka kalau kita teliti secara mendalam, ayat-ayat Allah dalam surah ini itu memang banyak berbicara tentang kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sesuai surah ini diberi nama dengan Al-Mulk. Yang kedua, surah ini juga dikenal dengan surah Tabarak. Surah Tabarak. Sebagaimana perkataan pada ayat yang pertama, kata pertama pada ayat yang pertama, Tabaraka. Maka surah ini dikenal juga sebagai surah Tabarak. Yang ketiga, surah ini juga disebut sebagai surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pada zaman Nabi, surah ini biasa disebut dengan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahkan Nabi langsung menyebut nama surah ini sebagai surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang keempat, surah ini juga dikenal dalam kalangan sahabat sebagai surah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya surah yang mencegah. Perkataan Al-Mani'ah ini tidak wujud dalam surah Al-Mulk ini, tapi ada ditemukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang berbicara tentang keutamaan surah Al-Mulk ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pada zaman Nabi kami menyebut surah ini sebagai surah Al-Mani'ah, surah yang mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari azab kubur. Maka tangkal selamat dari azab kubur itu ini surah Al-Mulk. Baik, maka surah Al-Mulk ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan khusus. Antara keutamaannya pertama, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan." Terdapat satu surah dalam Quran, jumlah ayatnya 30 ayat.
Al-Mulk ini jumlahnya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Surah ini memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya sehingga diampunkan Allah. Maka bisa kita mengambil kesimpulan, salah satu keutamaan surah Al-Mulk ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ya, selain kita dapat pahala dari setiap hurufnya, tapi tatkala kita membaca surah ini, kita dapat syafaat ampunan. Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk, itulah surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Makanya tadi saya sebut, Nabi dalam riwayat ini langsung menyebut nama surah ini sebagai surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Baik, keutamaan berikutnya disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratu tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Surah Tabarak itu adalah surah yang mencegah seseorang dari azab kubur. Ya, azab kubur itu benar adanya. Bahkan yang pertama sekali disebut dalam riwayat, azab pertama saat masuk ke dalam kubur itu dikenal dengan istilah duqtatul kubur, himpitan kubur itu. Ya, himpitan kubur itu. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau meninggal itu diiringi oleh ribuan malaikat. Hadir ribuan malaikat saat dia meninggal dunia. Saking mulianya sahabat ini. Tapi tatkala dimasukkan ke dalam kubur, ya, tatkala dimasukkan ke dalam kubur, kata Nabi, dia tetap mendapat himpitan kubur itu. Jadi ada himpitan kubur. Orang beriman tetap dapat himpitan kubur. Orang kafir juga. Cuma orang beriman setelah itu akan dilepas Allah Ta'ala. Ya, dalam satu riwayat dikatakan ketika kubur itu menghimpit, rusuk sebelah kanan akan menyatu dengan rusuk sebelah kiri. Dihimpit oleh kubur itu di dalam tanah. Ya. Lalu apa yang menyebabkan kita insya Allah selamat dari azab kubur itu? Kata Nabi, suratu tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Tabarak ini adalah surah yang insya Allah mencegah kita dari azab kubur. Ya, maka siapa yang ingin selamat dari azab kubur, salah satu amalan terbaiknya adalah rutinkan membaca surah Al-Mulk. Ya, setiap hari baca. Ya, setiap hari baca. Kalau bisa baca pada waktu malam. Nabi punya kebiasaan itu pada waktu malam membaca surah Al-Mulk. Maka disebut di dalam satu hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam Nabi tidak tidur sehingga membaca pertama alif lam mim tanzil atau surah as-sajdah. Ya. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, yang sering kita baca pada subuh Jumat. Baru kemudian yang kedua adalah surah As-Sajdah. Dan ini surah Tabarak, ya. Jadi Nabi baca sebelum tidur itu surah As-Sajdah dan surah Tabarak. Ini juga untuk menambah pengetahuan kita bahwa keutamaan surah As-Sajdah itu bukan hanya dibaca saat subuh Jumat. Mungkin selama ini yang sering kita tahu, dianjurkan kita membacanya pada subuh Jumat, ya. Nabi juga mengamalkan itu. Tapi ada keutamaan lain. Setiap hari atau setiap malam itu Nabi membaca surah As-Sajdah bersamaan dengan surah Tabarak. Sebelum Nabi tidur. Makanya Nabi menjelang tidur itu banyak betul baca ayat, baca Al-Quran. Surah As-Sajdah, surah Tabarak. Belum lagi surah-surah pendek, belum lagi ayat-ayat tertentu seperti ayatul kursi, akhir surah Al-Baqarah. Itu dibaca oleh Nabi SAW. Agak berbeda dengan kita. Kita kadang-kadang terakhir kita lihat apa? Handphone kita. Iya kan? Yang terakhir kita lihat kadang-kadang handphone kita, sampai handphone itu dibawa tidur. Diletakin di samping bantal atau di atas tempat tidur begitu. Bangun tidur yang pertama digapai juga kadang-kadang handphone lagi. Penasaran betul kita saat tidur, siapa sih yang nge-WhatsApp kita begitu kan? Nabi membaca ini setiap malam.
Satu hari saya menyampaikan kajian di Malaysia di salah satu masjid. Habis maghrib begini, kajian sampai isya. Pas di waktu isya mereka minta saya mengimamkan sholat. Saya imamkan sholat. Setelah sholat baca doa semua, tiba-tiba saya diberitahu oleh pengurusnya, Ustaz tolong pimpin kita membaca surah Al-Mulk. Kita di sini punya kebiasaan setiap selesai isya kita baca surah Al-Mulk. Jadi ternyata sudah dibudayakan di masjid mereka itu setiap selesai isya imam yang bertugas memimpin memandu membaca surah Al-Mulk. Di print itu surah Al-Mulk, di laminating, kemudian dibagikan kepada jamaah. Jadi bersama-sama membacanya. Itu satu tradisi yang bagus. Kita ini kadang-kadang kalau sendiri-sendiri susah. Tapi kalau beramai-ramai biasanya lebih mudah. Maka itu satu tradisi yang bagus untuk kita contoh, ya. Baik, jadi kebanyakan hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk ini itu seputar tentang menjadi sebab Allah selamatkan kita dari azab kubur, ya. Maka dalam riwayat yang lain ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, saat seseorang berada di dalam kubur, maka akan didatangi dari sebelah kakinya. Kemudian kaki itu berkata, tidak ada jalan bagi kamu dari sini. Orang ini dulu senantiasa membaca surah Al-Mulk. Kemudian didatangin dari sebelah perut atau dadanya. Kemudian berkata lagi perut atau dada itu, tidak ada jalan bagi kamu dari sini. Orang ini dulu senantiasa membaca surah Al-Mulk. Didatangin dari sebelah kepala, diucapkan hal yang sama. Jadi di dunia ini saja yang mulut kita cuma bisa bicara. Setelah kita mati, seluruh anggota badan kita ini bisa berbicara. Di dunia ini sekarang pun sudah terbukti, bukan cuma lisan kita yang berbicara. Kadang-kadang jari kita sudah lebih banyak berbicara ketimbang lisan kita. Ya kan? Setelah kita meninggal, itu anggota badan kita bisa berbicara, memberikan persaksian. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut nanti malah di akhirat ditutup kata Allah. Yang berbicara apa? Tangan kita, kaki kita, anggota badan kita. Bahkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahkan nanti tanah yang kita injak sekarang ini pun itu akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Ya Allah, dulu hari ini tanggal sekian jam sekian dia melakukan ini di atas tanah, di atasku. Maka tidak bisa kita ngelak. Itulah salah satu dalil kenapa dianjurkan kita kalau sholat itu pindah-pindah tempat. Misalnya habis sholat fardu, ya kan, untuk kita sholat sunnah ba'diyah itu dianjurkan pindah tempat, bergeser. Kenapa begitu? Apakah tidak boleh kita tetap di tempat kita sujud tadi, di tempat kita sholat pertama? Boleh. Cuma karena ada riwayat bahwa setiap tempat yang kita tempatin ini memberi persaksian, maka dianjurkan kita pindah supaya lebih banyak yang memberi persaksian terhadap kita. Karena sadar tidak sadar kita, seluruh makhluk yang ada di sekitar kita ini itu memperhatikan kita. Contoh hadis tentang keutamaan azan. Apa kata Nabi tentang keutamaan azan? Salah satu keutamaan azan itu orang yang azan nanti seluruh makhluk yang mendengarkan akan menjadi saksi di padang mahsyar. Mungkin pohon-pohon yang mendengar laungan azan itu hadir, ya Allah, dulu dia melaungkan azan. Burung yang mendengar datang memberi saksi. Hewan yang mendengar datang seluruh makhluk datang memberi saksi. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa makhluk Allah Ta'ala yang lain itu juga memperhatikan kita, mengetahui kita, dan mereka menjadi saksi terhadap amal-amal perbuatan kita. Baik, surah Al-Mulk ini adalah surah yang ke-67 dalam Al-Quran. Namun kalau dari sisi penurunan ke Nabi, surah Al-Mulk ini adalah surah yang ke-76 diturunkan kepada. Jadi cukup dibalik saja. Dalam Quran surah yang ke-67, kalau ditinjau dari penurunannya ini surah yang ke-76 diturunkan kepada Nabi SAW. Surah Makkiyah, artinya diturunkan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, dan jumlah ayatnya sebanyak 30 ayat. Siapa yang ingin menghafalnya, insya Allah sangat mudah. Sebulan bisa hafal, cukup satu ayat satu hari. Sebulan 30 hari, satu ayat satu hari, sebulan sudah hafal Al-Mulk. Tapi jangan terlalu paksakan. Apalagi bapak ibu yang sudah agak berusia, nanti terlalu dipaksakan makin susah. Nah, caranya apa? Sering-sering saja dibaca, baca, lama-lama hafal sendiri kita.
Ya, sama halnya kita hafal surah-surah pendek misalnya, tidak pernah kita hafal secara khusus, tapi karena memang sering kita baca, sering kita dengar, akhirnya hafal secara otomatis tanpa kita sadar kapan sebenarnya kita hafal surah-surah tersebut. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, ayat ini diterjemah dengan segala puji bagi Allah yang di tangannya berada kekuasaan ataupun kerajaan, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Jadi perkataan tabarak pada ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemah dengan maha suci. Disamakan terjemahannya dengan terjemahan subhanallah. Tasbih biasanya kita terjemah dengan maha suci Allah. Tabarak di sini juga diterjemah dengan maha suci Allah. Kenapa begitu? Karena begini, menterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa kita tidak mudah. Ini kita tidak bermaksud menyalahkan misalnya tim penerjemah Al-Quran, tidak. Tidak mudah kita untuk menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran itu terlalu luas, terlalu dalam jika dibandingkan dengan bahasa kita. Makanya kita tidak boleh memahami Al-Quran sekedar melalui makna harfiah. Kalau semata-mata makna harfiah, bisa keliru kita dalam memahami Al-Quran. Maka perlu istilahnya dengan terjemah tafsiriyah. Jadi ada terjemah harfiah, ada terjemah tafsiriyah. Kalau terjemah harfiah itu bagaimana? Terjemah kata per kata. Nah, sekarang Al-Quran rata-rata dibuat begitu. Dan itu tidak salah. Maksudnya setidaknya membantu kita untuk memahami Al-Quran. Cuma ada terjemahan yang paling tepat, namanya terjemah tafsiriyah. Ya. Baik, tabarak itu apa artinya? Tabarak itu lebih tepat kita maknai dengan maha berkah Allah. Maha berkah Allah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya adalah kasratul khair, banyak kebaikan. Maka tabarak itu artinya takatsara khairullahi wa birruhu ala jami'i khalqih. Maha banyak kebaikan-kebaikan Allah terhadap hambanya. Begitu banyak kebaikan Allah terhadap kita. Saking banyaknya kebaikan Allah terhadap kita itu tidak bisa kita hitung. Ya kan? Tidak bisa kita hitung. Bahkan kadang-kadang, jangankan untuk menghitungnya, kadang-kadang kita lupa atau tidak menyadari bahwa itu kebaikan Allah Ta'ala terhadap kita. Saya kasih contoh. Sekarang jantung kita masih berdetak. Siapa yang berperan membuat jantung kita berdetak? Apakah kita yang membuat jantung kita berdetak? Tentu saja tidak, ya kan? Jangankan membuatnya berdetak, melihat jantung kita pun kita tak pernah. Tak pernah. Lalu siapa yang membuat jantung kita itu tetap berdetak, memompa darah sehingga kita masih hidup, masih sehat? Itu bagian dari kebaikan Allah yang jarang kita sadari. Ya. Siapa yang masih memfungsikan ginjal kita masih baik sampai sekarang? Ya Allah. Kita tidak pernah melihat ginjal kita, nggak pernah kita berperan untuk itu. Itu adalah kebaikan Allah Ta'ala. Saya ketemu dengan seorang hamba Allah yang setiap hari harus cuci darah. Tiap hari cuci darah, dibolongin dari sini. Ginjalnya sudah rusak. Setiap hari cuci darah. Ya, dulu dia cerita, dulu saya tidak ada asuransi Ustaz. Tak ada BPJS dia dulu. Saya habis ratusan juta untuk cuci darah. Karena dia orang daerah, datang berobat ke Pekanbaru. Sekarang alhamdulillah sudah gratis. Gratis dalam artian dia tiap bulan bayar BPJS begitu. Cuci darah. Ada seorang jamaah saya di Malaysia, anak dia mulai dari kecil sudah rusak ginjalnya.
sampai anak itu sudah umur belasan tahun, tiap hari cuci darah juga. Lalu kemudian diambil tindakan oleh dokter, dipindahkanlah setengah ginjal ibunya ke anak ini. Jadi dioperasi ginjal ibunya, diambil setengah dikasih ke anak ini. Alhamdulillah sekarang masih bertahan hidup. Ya. Jadi sangat banyak kebaikan Allah Ta'ala terhadap kita yang kadang-kadang kita tak sadar pun bahwa itu kebaikan Allah. Maka tabarak itu artinya maha berkah Allah, maha banyak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala terhadap kita. Sangat banyak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala terhadap kita. Dari ayat ini juga kita bisa belajar bahwa yang maha berkah itu adalah Allah. Maka kalau mau meminta berkah, mintanya sama Allah, karena dia pemilik berkah. Manusia tidak memiliki berkah. Manusia itu diberkahi. Pemilik berkah Allah. Yang memberkahi siapa? Allah. Maka jangan minta berkah sama manusia. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Kalau saya tidak punya, saya tidak memiliki, tidak bisa saya kasih. Tidak bisa saya kasih. Maka kalau kita minta berkah sama manusia, manusia mana bisa ngasih berkah? Yang boleh kita minta itu cuma nasi berkat. Nasi berkat boleh kita minta. Ya. Nasi berkat itu kalau ada mendoa, ada syukuran, ya dibungkus nasi, itu nasi berkat namanya. Nah, itu boleh kita minta. Tapi kalau berkah yang hakiki, itu mintanya sama Allah. Jangan minta dengan manusia. Lalu bagaimana dengan istilah yang sering kita dengar? Ketemu dia dengan kiai, ketemu dia dengan ustadz, ketemu dengan tuan guru, lalu dia bilang ngalap barokah. Ya, sering kita mendengar begitu. Apa maksud ucapan itu? Apakah guru itu yang memberi berkah? Tentu saja tidak. Apakah kiai itu yang memberi berkah? Tentu saja tidak. Tidak mungkin bisa memberi. Itu ucapan mungkin dalam bentuk doa. Dia berharap sebab ketemu orang soleh, orang alim, diberkahi Allah dia. Tapi kalau hakikinya dia berkeyakinan bahwa tuan guru ini yang memberi berkah kepada dia, itu keliru. Apalagi kalau sampai mendatangi kuburan mengharapkan berkah. Kita itu kan mengenal ada kubur keramat. Jadi bukan cuma orang yang keramat, kubur pun ada yang keramat begitu kan. Dikunjungin banyak orang gitu. Ziarah kubur boleh, ya. Ziarah kubur tidak dilarang. Cuma kemudian kita berkeyakinan kubur itu bisa memberi berkah kepada kita, kita sudah keliru. Ya. Ziarah kubur boleh, tidak apa-apa. Dianjurkan Nabi. Tapi ziarah kubur bukan untuk mencari berkah dari kubur itu, tidak. Tujuan ziarah kubur itu kata Nabi untuk mengingatkan kamu kepada akhirat. Supaya kita ingat akhirat. Kita tengok kubur tuh, kita teringat mati. Oh, esok lusa saya juga akan bertempat begini. Saya juga akan dikuburkan, akan tinggal di dalam tanah. Akhirnya kita pun introspeksi diri, memperbaiki amal kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan dosa-dosa. Itu tujuannya. Kalau tujuannya pergi ziarah kubur untuk mencari berkah dari kubur itu, kita keliru. Karena kubur tidak punya berkah. Ya. Kalau kubur itu diberkahi Allah, bisa saja. Tapi kubur itu memberi berkah, tidak mungkin. Maka dari perkataan tabarak ini, maka kita ketahui yang memiliki berkah itu adalah Allah. Maka kalau ingin dapat berkah, mintanya sama Allah. Makanya doanya, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami. Kalau kita ingin diberkahi rezeki yang Allah beri, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi rezeki yang Engkau sudah beri kepada kami. Sebelum kita makan kan biasa tuh kita baca doa itu. Ya. Doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, walaupun doa itu tidak sabit disebut dalam hadis. Kalau dalam hadis Nabi hanya mengatakan samillah wa qul biyaminik, baca bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Tapi salah tidak kita baca doa tadi? Tentu saja tak salah. Bahkan doa itu bagus kita baca untuk seluruh rezeki yang Allah beri kepada kita. Misalnya dia habis sholat,
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Boleh enggak kita baca itu setelah sholat? Boleh. Tapi jamaah yang enggak ngerti protes dia, Ustaz, kenapa baca doa makan tadi lepas sembahyang tuh? Itu kan doa makan. Bukan cuma doa makan. Kita minta berkah kepada Allah supaya Allah memberkahi seluruh rezeki yang Allah sudah titipkan kepada kita. Ada bentuk rezeki itu makanan, ada rumah, ada anak, ada macam-macam. Tidak bisa kita hitung. Ya, mintanya sama Allah. Kalau kita ingin orang lain diberkahi Allah, apa ucapannya? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Berkah itu tetap diminta kepada Allah. Berkah itu tadi artinya apa? Kasratul khair, banyak kebaikan. Maka ketika kita berdoa Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, itu artinya ya Allah curahkanlah kebaikan yang banyak fima razaqtana, terhadap apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Maka kita berdoa supaya Allah Ta'ala titipkan kebaikan yang banyak pada rezeki itu, sehingga rezeki itu melahirkan kebaikan yang banyak. Kalau kita mendoakan orang lain supaya diberkahi Allah, artinya kita meminta kepada Allah supaya Allah mencurahkan kebaikan yang banyak kepada mereka. Makanya kalau orang nikahan, apa doanya kita ucapkan? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi. Ini yang sering kondangan tiap minggu nih. Baca doa apa kalau ketemu pengantin? Selamat ya, salam makan dia pulang. Tak salah juga kita mengucapkan selamat, memang dianjurkan. Tapi ada anjuran kita mendoakan mereka, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi kalian berdua dan menghimpunkan kalian dalam kebaikan. Kita mendoakan mereka supaya diberkahi Allah, supaya dalam rumah tangga mereka nanti Allah mencurahkan kebaikan yang banyak. Jangan sampai baru 3 minggu nikah berantem pisah langsung. Ada seorang hamba Allah jamaah, dia telepon saya, Ustaz, saya sudah ditinggalkan istri, baru lagi kami nikah, lari istri saya balik ke tempat mertua lagi. Saya masih cinta betul sama dia, Ustaz, gimana solusinya? Saya coba hubungin mertua saya pun seperti tak merespon katanya. Saya pun susah, saya mau menjawab. Ya, kenapa? Karena mungkin egonya masih tinggi, ya, namanya baru-baru nikah, ya kan? Ilmu untuk menikah itu belum ada, cuma modal selera. Ya, sebelum menikah itu hal yang terpenting adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum praktek. Ya. Makanya kalau di Malaysia itu ada syarat untuk menikah. Syarat untuk menikah itu apa? Supaya bisa dinikahkan atau mau tuan qadi menikahkannya apa? Harus ikut kursus pranikah dan dia dapat sertifikat, dan itu langsung di bawah Jabatan Agama Islam. Kalau kita seumpama MUI atau Departemen Agama begitulah, ya, itu diwajibkan. Walaupun tidak semua disampaikan tentang pernikahan, setidaknya ada ilmu orang bekal untuk menikah itu, sehingga tidak terkaget-kaget dia setelah menikah. Baik, kita lanjutkan ayat Allah ini. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya berada kerajaan. Dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala lah kerajaan. Alladzi biyadihi mulkud dunya wal akhirah, di tangan Allah Ta'ala lah kerajaan dunia dan akhirat. Seluruh alam ini itu ada dalam genggaman kuasa Allah. Dialah yang mengaturnya, dialah yang menentukannya, dialah yang menguasai, dialah segala-galanya. Maka kita sendiri ini itu berada dalam genggaman kuasa Allah. Maka Nabi itu sering bersumpah. Cara Nabi bersumpah itu sering sekali kalau kita baca hadis, walladzi nafsi biadihi. Begitu cara Nabi bersumpah. Sering sekali Nabi bersumpah dengan kata-kata itu. Walladzi nafsi biadihi, demi yang jiwaku, diriku ada dalam genggaman kuasanya. Maka kita ini pun ada dalam genggaman kuasa Allah. Yang mengatur seluruh persendian dalam badan kita itu pun adalah Allah Ta'ala. Yang mengatur kehidupan kita ini pun Allah Ta'ala. Yang menentukan dalam hidup kita ini pun Allah Ta'ala.
Dulu kita membayangkan begini, jadinya begini, berbeda begitu. Ya. Atau dulu kita tidak pernah membayangkan akan seperti ini, tiba-tiba jadi begini. Kalau kita ini ada dalam genggaman kuasa kita, kalau kitalah yang berkuasa terhadap diri kita, maka alur hidup kita itu sesuai dengan perancangan kita. Tapi kalau kita merenung kembali, kebanyakan dalam hidup kita ini itu semua di luar dari perancangan kita. Oh, saya nggak pernah pikir dulu akan jadi begini, jadi dia. Kenapa? Allah yang mengatur, Allah yang mengarahkan. Saya tidak pernah pikir akan jatuh seperti ini, Allah Ta'ala yang menetapkan. Nah, itu baru tentang diri kita. Ini seluruh alam, bahkan dunia dan akhirat itu ada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita harus berkeyakinan yang bisa berkuasa terhadap kita itu hanya Allah. Ya. Maka jangan terlalu takut juga dengan makhluk. Ya. Allah sampai mengatakan dalam hadisul qudsi, kata Allah Ta'ala, seandainya berhimpun seluruh jin dan manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, berhimpun ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberi satu manfaat kepadamu, maka ketahuilah la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak bisa memberi manfaat itu kepadamu kecuali atas apa yang telah ditetapkan Allah. Maka jangan terlalu menaruh harapan dengan manusia. Oh, saya backing saya ini, orang dalam saya ini, itu kenalan saya pasti tidak ada itu. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin berhimpun ala ayyadurruka, untuk memberi satu kemudaratan kepadamu, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan itu untukmu, ya, kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Maka alladzi biyadihil mulk, di tangan Allah lah kerajaan, kekuasaan seluruh alam ini sepenuhnya. Bahkan diri kita ini pun ada dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala tidak berkuasa terhadap kita, ya, kalau Allah Ta'ala melepaskan diri kita dari kuasanya, kita akan binasa. Makanya salah satu doa Nabi itu apa? Ya, salah satu doa Nabi SAW yang disebut di dalam hadis, ya, janganlah engkau melepaskan aku dari kuasamu tarfata ain, walaupun sekedip mata. Ya, andai kata Allah melepaskan kita dari kuasanya, walau sekedip mata pun, sudah binasa kita, sudah binasa. Maka semua apa yang ada dalam diri kita ini, itu semua atas kuasa Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kamu hendak melihat tentang kebesaran Allah, selain menyaksikan seluruh alam ini, yang paling dekat adalah lihat diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan diri kamu, renungkan tentang diri kamu, hayati tentang diri kamu, kamu akan menemukan kebesaran Allah pada dirimu. Seandainya engkau tidak bisa melihat kebesaran Allah dengan melihat alam yang di luar sana, maka lihatlah dirimu, bercerminlah terhadap dirimu, renungkanlah terhadap dirimu, engkau pasti akan menemukan kebesaran Allah pada dirimu. Ya, begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Maka ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita. Siapa yang ingin mendapatkan kerajaan, kekuasaan, maka mintalah kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah berkehendak seseorang dapat kuasa, Allah beri. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan. 10 partai pengusung, mayoritas tak menang. Kenapa? Allah tak berkehendak. Cuma 2 partai pengusung, pas-pasan menang. Kenapa? Allah berkehendak. Dan ini juga memberi pengajaran kepada kita.
Siapapun yang dititipkan Allah kuasa, siapapun yang mendapat kuasa, suka atau tak suka kita, ketahuilah itu Allah yang menitipkan kuasa untuk dia. Ya. Mau kita suka atau kita tak suka, yang menitipkan kuasa itu adalah Allah. Ya. Cuma penguasa ini atau Allah titipkan kekuasaan kepada seseorang, ada kalanya menjadi nikmat bagi kita, ada kalanya menjadi ujian bagi kita. Kalau orang yang dititipkan Allah kuasa itu orang yang baik, orang yang adil, orang yang santun, orang yang penyayang dengan orang-orang yang dia pimpin, maka itu tentu menjadi nikmat bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dititipkan Allah kuasa ini zalim, tidak sayang dengan rakyatnya, tidak peduli dengan orang-orang yang susah, maka itu menjadi musibah atau ujian bagi kita. Dan biasanya pemimpin itu lahir sesuai dengan keadaan rakyatnya. Mayoritas rakyat ini bagaimana bentuknya? Biasanya yang begitu yang lahir pemerintahnya. Apalagi dengan sistem demokrasi zaman sekarang, ya, suara mayoritas yang menentukan, kan begitu. Maka siapa yang menjadi penguasa itu gambaran mayoritas rakyatnya. Ya, secara teoritisnya begitu. Namun hakikatnya yang memberi kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin mendapat kuasa, pertama minta sama Allah, baru ikutin kemudian regulasi yang ada. Harus mencoblos, harus kampanye, silahkan lakukan. Ya, saya ada teman, dulu dia merantau ke Pekanbaru. Jadi apa dia? Jadi garim di masjid, tukang cuci kamar mandi, sapu masjid, vakum masjid. Udahlah tukang cuci kamar mandi jadi imam lagi. Kita ini kadang-kadang ngasih tugas terlalu komplit. Mulai dari nyapu masjidnya, gulung karpetnya, sikat kamar mandinya, jadi imam, jadi muazzinnya, jadi imamnya lagi. Pokoknya kita terima beres. Jadi kalau di Malaysia itu yang enak kita jadi imam tuh kita nggak menyentuh itu semua. Cuma jadi imam toh. Kita kadang-kadang imam itu masih masuk ke kamar mandi. Ada orang kadang buang air besar punya tak tahu dia membersihkannya. Imam tuh lagi yang harus gosok begini. Kalau bisa jangan kita buat begitu, ya. Buat petugas kebersihan khusus, buat imam khusus, buat muadzin khusus. Karena marwah imam itu akan turun kalau kita masukkan dia menggosok toilet. Ya. Sholat Jumat, sebelum sholat Jumat dia kembangkan tikar semua. Waktu sholat Jumat dia yang bertugas. Kadang-kadang jadi khotib pengganti lagi. Habis sholat Jumat dia gulung lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan sampai begitulah kita buat, ya, buat petugas-petugasnya. Insya Allah bisa dibiayai. Jadi ingin cerita tadi, ada teman dulu dia kuliah di UIN, cuma jadi garim di masjid. Ya begitulah aktivitas hariannya. Lalu kemudian dia pulang kampung, duit tak ada, garim mana ada duitnya. Dicalonkanlah dia untuk jadi anggota DPRD. Langsung jadi. Ada orang habis bermiliar-miliar bayar sana, tak jadi-jadi. Dia tak ada modal. Jadi. Maka kalau orang mengatakan harus ada duit sekian baru bisa jadi, tidak betul juga. Tidak betul juga. Ada memang orang jadi dengan jalan begitu, iya, tapi dia sudah memilih jalan yang haram. Ya, tapi kita ingin membuktikan bahwa yang menitipkan kuasa itu hakikatnya Allah. Ada orang nggak modal apa-apa, jadi. Sekarang sudah periode kedua dia. Masih naik juga dia. Ya. Allah yang memberi kuasa. Bayangin, tukang mebel bisa jadi presiden 2 periode lagi. Gila apa enggak tuh? Ya kan? Suka enggak suka kita udah jadi dia. Udah 10 tahun udah mau habis. Ya. Siapa sih yang bisa menyangka itu kan bukan darah biru, bukan ini, bukan itu. Kalau Allah sudah menakdirkan jadi. Ya, jadi. Karena Allah titipkan kuasa untuk dia. Maka dia berkuasa. Wali kota 2 kali. Ya kan? Gubernur tak sampai habis 1 periode. Melompat langsung. Kalau kita melihat sejarah orang dapat kekuasaan di dunia, mungkin tak ada tandingan dia. Ya? Coba cari orang di dunia yang lompatan karir politiknya jadi wali kota, mulus ke gubernur, mulus langsung ke presiden, nggak ketemu kita tuh. Ini bukan untuk memuji-muji, kita cerita bagaimana kalau Allah sudah berkehendak menitipkan kerajaannya, kekuasaannya, jadi
Jenderal aja susah jadi, tukang mebel jadi dia. Ya. Sang jenderal kita udah berapa kali mencoba tuh kan, baru kemudian jadi dia di 2024 ini. Itu pun setelah dikasih bintang 4 sama tukang mebel tadi. Ya kan? Yang ngasih bintang 4-nya tukang mebel itu loh. Bayangin itu. Ya, tukang mebel itu yang ngasih bintang 4-nya, baru dipanggil dia jenderal penuh. Kan begitu. Dahsyat enggak tuh? Begitu kalau Allah Ta'ala sudah memang memberi kehendak kuasanya. Ya, maka kuasa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu, ya. Ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir itu di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 33 kali. Jadi kalau kita baca seluruh ayat Quran itu, ayat yang ada perkataan wa huwa ala kulli syai'in qadir itu terulang sebanyak 33 kali. Jadi cukup sering diulang Allah. Kenapa cukup sering itu diulang Allah Ta'ala? Untuk menyadarkan kita untuk menyadarkan kita bahwa yang maha kuasa terhadap segala sesuatu itu adalah Allah. Untuk menyadarkan kita bahwa Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Sehingga ini membantu kita, kata para ulama, untuk bertawakal kepada Allah. I'anatul qulub ala husnit tawakkul. Ini membantu kita untuk benar-benar bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu kan artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, mewakilkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Biasanya kalau kita mewakilkan urusan kita itu karena kita tidak mampu. Tidak mampu kita ngurusnya, maka kita wakilkan untuk kepada orang yang mampu. Hidup kita ini tidak bisa kita urus sepenuhnya nih, tidak bisa kita urus. Maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Cuman itu solusi terbaiknya. Pernah enggak kita sebagai orang tua tiba-tiba risau, bagaimanalah nanti nasib anak-anakku ini? Dia tengok anak-anaknya, ada anaknya belum bekerja lagi, sudah habis kuliah tak dapat kerja. Ada yang dapat kerja cuma honorer, gaji pun di bawah 1 juta. Hari ini masih ada gaji orang di bawah 1 juta. Ya, sebagai orang tua risau hati dia, macam manalah hidup anak saya nih. Bentar lagi dia akan menikah, bentar lagi dia mungkin punya anak. Bagaimana dia bisa membuat rumah dia, membina kehidupan dia? Ada kerisauan. Mau menolong sudah tak berdaya. Kerja sudah pensiun, gaji pun sudah dipotong sama pemerintah. Tinggal berapa persen aja lagi. Tinggal cukup-cukup makan lagi. Kalau sakit, syukur ada BPJS. Tak ada BPJS makin kacau. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Maka tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tak sanggup memastikan masa depan anakku, tapi Engkau maha kuasa ya Allah. Aku serahkan masa depannya untukmu. Engkau yang maha kuasa. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah bisa mengubah nasibnya. Maka ada ketemu kita anak yang dulu jangankan orang lain, orang tuanya pun mandang rendah sama dia. Kita ketemu anak-anak seperti itu. Kadang-kadang orang tua ini pun tak adil. Ya, makanya salah satu ajaran Nabi itu, ya'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Ya, sebagian orang tua bukan hanya orang lain yang memandang rendah kepada anaknya, dia sendiri pun memandang rendah terhadap anaknya. Tapi kemudian kekuasaan Allah menetapkan anak ini yang jadi. Dulu tidak dipandang ini, tidak diharapkan ini oleh orang tuanya sendiri pun tidak diharapkan. Boro-boro orang lain, orang tuanya pun tidak. Tapi Allah yang maha kuasa bisa mengubah hidupnya. Anak ini kemudian yang sukses, anak ini kemudian yang berjaya. Maka ayat Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, selain memberitahu kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, ini membantu kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dan tidak berputus asa atas apapun yang kita hadapi. Ingat, kita selalu punya Allah, punya Tuhan yang maha kuasa. Menurut kita ini tidak mungkin, bagi Allah Ta'ala itu mungkin. Mustahil ini bagi kita, tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Ya, bagi Allah itu tidak mustahil. Ya, ketika Maryam diberitahu malaikat sudah mendapat anak, hamil, ya,
ada anak di dalam rahimnya. Ketika diberitahu malaikat, Maryam itu tidak percaya. Bagaimana mungkin? Ya. Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada Maryam alaihissalam, begitulah kalau Allah sudah berkehendak terhadap hambanya. Jadi Allah Maha Kuasa mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ya, melakukan sesuatu yang di luar nalar daripada manusia. Allah kuasa untuk melakukan itu semua. Jadi ini membantu kita kalau kita tadabbur, kita renungkan supaya kita tidak pernah berputus asa. Allah itu Maha Kuasa, Dia bisa membantu kita, menolong kita, ya, mengubah nasib kita, keadaan kita dari keadaan sekarang kepada keadaan yang lebih baik nanti insyaallah taala. Dan ketika engkau sudah merasa berkuasa, ayat ini juga menjadi pengajaran bagi kita supaya jangan sombong. Allah itu Maha Kuasa. Allah bisa menarik kuasa kita, Allah bisa menarik segala-galanya dari kita, kemudian mengubah kita dari atas jatuh kemudian ke bawah, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya di antara kamu, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Akhir ayat pertama tadi Allah menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Maka pada ayat 2 ini Allah memberi contoh antara bentuk kekuasaan Allah itu apa? Allah menciptakan ada mati dan ada hidup. Ada hidup dan ada mati. Kita ini dihidupkan, bagian dari tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Kekuasaan Allah. Bayangkan, dari air bisa jadi seperti ini. Jadi air bisa jadi seperti ini. Itu hanya bisa dilakukan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati atau mati dan hidup. Pada ayat ini, itu Allah mendahulukan kata mati baru kemudian hidup. Ya, Allah mendahulukan kata mati baru kemudian hidup. Kita lanjutkan sebentar, ya. Kenapa Allah Ta'ala dahulukan kata mati baru hidup? Alasannya kata para ulama, pertama, supaya kita lebih sering ingat dengan kematian. Alasan kedua, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, hakikat hari-hari di dunia ini itu adalah hari kematian. Karena hari kematian kita itu adalah hari di dunia. Sedangkan hakikat hari-hari akhirat itu adalah hari kehidupan. Maka di akhirat setelah kita dihidupkan kembali dari kematian kita, itulah kehidupan yang berkekalan buat selama-lamanya. Tak ada mati lagi setelah itu. Liyabluwakum, tujuan kita hidup di ini dicipta Allah, ada hidup ada mati untuk menjadi ujian bagi kita. Maka sepenuhnya dalam hidup kita ini itu ujian. Ujian itu dua. Ada ujian dalam bentuk hukum syariat. Maka hukum-hukum syariat Allah ini itu ujian bagi kita. Apakah kita mau melaksanakan atau tidak. Yang kedua ada hukum takdir. Takdir Allah dalam hidup kita ini itu juga sepenuhnya ujian. Sama ada takdir yang kita senangin ataupun kita tidak senangin. Apa yang hendak Allah Ta'ala lihat dari ujian itu? Siapa yang paling baik amalnya. Apakah kita dari ujian-ujian yang banyak itu, apakah amal kita baik atau tidak. Ya. Di sini Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Maka dalam beramal itu yang paling utama pastikan amal itu baik, bukan cuma banyak. Yang memastikan amalan kita itu baik apa? Pertama, lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, lakukan sesuai dengan tuntunan agama. Kalau dua ini sudah dilakukan, amalan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan agama, kemudian dibarengi niat yang ikhlas, maka sudah menjadi amal terbaik. Tapi kalau salah satunya tidak ada, sudah sesuai tuntunan agama, tapi tak ikhlas, tidak jadi baik. Atau ikhlas, cuma amalannya tidak sesuai tuntunan agama, juga tak jadi baik. Wa huwal azizul ghafur, Allah itu Maha Perkasa, bisa mengalahkan siapapun dan Allah tidak bisa dikalahkan siapapun, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun atas setiap orang yang berdosa. Baik, itu saja kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.